wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna, bangsa jin semuanya, wal insa, dan bangsa manusia seluruhnya, illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah, agar mereka menyembahku semata, agar mereka mentauhidkan aku. Dari ayat yang mulia ini, berpijak kepada ayat yang mulia ini, maka pendidikan anak pun tidak boleh lepas dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Tingginya pendidikan, lalu juga pangkat dan jabatan, itu sama sekali tidak membuat orang bisa bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah telah hadir di studio kita Ustaz Isron. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat nggih Ustaz? Alhamdulillah, panjenengan tos pundi? Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi jenengan kalian sekalian keluarga sehat walafiat Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini diantar sama putranya Ustaz. Hari ini tadi Abdurrahman Masya Allah. yang mengendarai kendaraannya, nanti pulang insya Allah anak ganti. Mas Fauzinya berhalangan. Iya. Baik Ustadz, hari ini kita mengambil tema untuk pendidikan anak. Kemarin sudah kita jabri-jabrian Ustadz. Jadi kembali kita mengkaji tentang tarbiyatul aulad ya, pendidikan anak. Iya Ustadz. Sempat di jalan kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama Lek Sigit. Iya, silakan. Itu kenapa kita itu kalau pendidikan harus mengedepankan yang prioritas, yang utama itu adalah pendidikan agama. Iya. Nanti sebenarnya pertanyaan belum langsung ke sini Ustaz. Karena mungkin langsung pertanyaan, kenapa sih kok harus mondok misalkan? Kenapa harus ini ya? Mungkin itu gimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak, tentu kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya dinul Islam, agama kita, agama Islam. Oleh sebab itulah apabila ditanyakan mengapa orang tua selaku penanggung jawab dalam pendidikan anak itu harus memprioritaskan pendidikan agama Islam daripada pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang lain. Ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya, dan memang para orang tua butuh jawaban singkat, namun mereka memiliki pedoman di dalam melaksanakan tugasnya yang paling inti, yaitu mendidik dan membimbing serta mengarahkan dan juga mengantarkan anak-anak mereka sampai ke jenjang pernikahan kelak. Taib, kalau ditanya tentang ini, jawaban saya ada beberapa poin ya. Poin yang pertama, awalan, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya menciptakan kita semuanya dan juga menciptakan bangsa jin dalam rangka untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu perkara yang tidak boleh dilupakan oleh kita semuanya. Jadi tujuan hidup kita, tujuan dan hikmah penciptaan kita manusia, berikut juga bangsa jin, adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat surat nomor 51 ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna, bangsa jin semuanya, wal insa, dan bangsa manusia seluruhnya, illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah, agar mereka menyembahku semata, agar mereka mentauhidkan aku. Dari ayat yang mulia ini berpijak kepada ayat yang mulia ini, maka pendidikan anak pun tidak boleh lepas dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Kan kita mendidik anak kita supaya anak kita kenal Allah, kenal yang menciptakannya. Lalu sesudah itu harapan kita anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sebab ya kalau kita lihat kehidupan dunia kita, Le Indro, Le Sigit, dan Mas siapa namanya? Mas Bay. Nah, kemudian juga Gus Abdurrahman. Kalau kita melihat ya kehidupan kita di dunia ini, silakan dilihat. Ternyata kecukupan rezeki, tingginya pendidikan, lalu juga pangkat dan jabatan, itu sama sekali tidak membuat orang bisa bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Itu yang kita harus ingat. Kalau seandainya harta membuat orang bahagia, maksudnya harta itulah yang membuat orang bahagia. Pangkat itulah yang membuat orang itu menjadi bahagia. Gelar dan juga pendidikan yang tinggi yang membuat orang bahagia. Tentunya di negara-negara yang notabene-nya ya pendapatan per kapitanya lebih tinggi daripada Indonesia, mestinya tingkat bunuh dirinya rendah. Ternyata lihat ya, di dunia ini setahu saya beberapa tahun yang lalu itu tingkat bunuh diri tertinggi diantaranya kalau di Asia di Jepang. Ya, betul. Padahal pendidikan mereka lebih tinggi daripada pendidikan anak-anak di negeri ini. Kemudian juga dari status sosial mereka lebih tinggi, kesejahteraan mereka, harta mereka lebih banyak, negara mereka lebih maju. Namun hal itu tidak sebanding dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Bunuh diri itu apa? Pertanda stres kan? Ya, putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya, ini alasan pertama. Kenapa kita dahulukan pendidikan agama? Karena kan kita supaya tahu dan kenal Allah. Agar kita mau beribadah kepada Allah kan harus kita kenalkan kepada anak. Maka dari itu pengajaran yang lain, ilmu-ilmu yang lain, pendidikan, mohon maaf gaya barat, nanti akan saya kritisi nanti ya. Ya. Mohon maaf, jangan ada yang marah. Wong kita ini kan diskusi ya. Betul. Podcast itu kan diskusi. Boleh sepakat dengan saya dan boleh tidak. Ya. Silakan direnungkan. Mungkin kalau ada yang kurang sepakat, direnungkan. Mungkin didengarkan berulang-ulang. Saya saja ya, kalau setelah panjenengan share itu, saya dengarkan berulang-ulang lah itu. Bener, saksinya anak saya. Saya dengarkan ceramah saya sendiri berulang-ulang. Mungkin ada yang salah kata dari saya, kurang penjelasan, nanti mungkin bisa ditambahkan di podcast yang berikutnya, siaran yang berikutnya. Itu alasan pertama. Sepakat atau tidak kira-kira? Insya Allah sepakat. Jangan karena di depan saya bilang sepakat, nanti di belakang menggerutu ya. Saya dipaksa untuk sepakat. Ini Ustaz. Iya. Apa namanya? Sudah lazim sebenarnya, sudah betul bahwasanya memang hati kita itu menyetujui bahwasanya alasan untuk kita menyekolahkan dengan fokus titik prioritasnya agama itu adalah untuk agar beribadah kepada Allah. Tapi pada proses jalannya, itu terkadang kita tuh kadang entah apa karena melihat tetangga atau melihat lingkungan atau melihat kebiasaan masyarakat, sekolah yang favorit aja, jadi kadang-kadang lewat untuk yang prioritas pertama tadi, Ustaz. Sehingga
sekolahnya terkenal, Iya. anakku punya prestasi akademik Iya. umum yang Iya. mentereng, Iya. itu menjadi kebanggaan sehingga prioritas utamanya tadi terlupakan. Ya, sebenarnya sih ada hal di balik itu. Nggih. Mohon maaf kalau saya putus ya. Ya. Ada hal di balik itu. Orang sekarang kan mindsetnya apa? Mindsetnya kalau sudah menikah, hidup apa? Mapan, punya penghasilan, bisa mencukupi keluarganya, bisa beli ini dan itu. Saya mau bertanya sekarang. Yang bisa mendapatkan kehidupan mapan, apakah hanya orang-orang yang sekolahnya umum? Apakah hanya orang-orang yang berbisnis saja? Enggak juga. Apakah hanya orang-orang yang misalnya dia memiliki keahlian-keahlian di bidang-bidang selain agama? Tidak. Banyak orang yang hanya mempelajari agamanya, itu juga diberi kehidupan yang mapan. Iya. Bahkan terkadang lebih baik. mapan. Nggih. Coba kita tengok ya, saya tidak sedang memuji berlebihan. Iya. Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Nggih. LCMA. Nggih. Beliau itu loh, Masya Allah, seorang pendakwah. Itu Masya Allah, sodakohnya itu banyak. Nggih. Beliau sering itu mengumrohkan sesama ustadz, mengumrohkan jamaahnya. Dan beliau itu berkali-kali membelikan tiket untuk para ustadz menghadiri daurah para masyayikh. Masya Allah. Dan beliau itu sering menawarkan kepada kita, ayo para ustadz kalau ke Jakarta mampir ke warung kami, restoran kami, Ajwad itu ya. Iya. Makan di sana gratis. Coba. Semua ustadz kalau mampir ke Jakarta makan gratis. Nasi kapsah gratis. Masya Ala Allah. Arab Saudi gratis. Coba. Jadi tidak benar, harus kita rubah mindsetnya. Jadi begini, belajar agama tidak menjadikan kemudian kita nanti hidupnya terlunta-lunta, tidak. Ini yang harus digaris atasi. Jadi kalau anak kita didik dengan pendidikan agama, tidaklah akan menjadikan anak kita nanti hidupnya terlunta-lunta, kemudian tidak memiliki pekerjaan yang mapan, yang bergengsi, tidak punya penghasilan yang besar, tidak. Maka saya katakan berkali-kali ya, pendidikan agama itu kalau boleh saya katakan memang berjalan dari anak itu mulai lahir sampai nanti manusia itu meninggal dunia. Betul kan demikian? Ya. Pendidikan agama itu berjalannya begitu. Namun kalau saya persingkat, pendidikan agama itu cukuplah untuk bekal kita kalau dimulai dari jenjang PAUD sampai SLTA. Selepas itu anak seandainya mau sekolah umum, mau memperdalam ilmu kedokteran, mau memperdalam ilmu tentang teknik, mau memperdalam ilmu tentang ekonomi, mau memperdalam tentang IT, mau misalnya sekolah tentang militer, silakan. Tapi dia sudah dibekali dengan ilmu agama yang cukup. Pondasinya. Sudah cukup. Andaikan hanya sekolah TK 2 tahun, ambil TKA, TKP, belum pratekanya loh ya. Yeah. Kemudian SD 6 tahun, berapa? 8 tahun. SMP dan SMA 6 tahun, berapa? Berarti 8 tambah 6, 14 tahun saya rasa sudah cukup untuk bekal. Kecuali kalau dia ingin menjadi seorang ustadz pendakwah, perlu belajar lagi kuliah S1 agama, S2 agama, S3 agama. Dan kita lihat, kita saksikan bersama, dan faktanya memang demikian, ada beberapa ustadz kita, S1-nya bukan agama, tapi dia karena dasar agama yang sudah kuat, dia pun mampu menjadi seorang pendakwah. Bukankah demikian? Dan ini nyata. Nyata sekali. Artinya kekhawatiran kita selama ini untuk mendasari anak-anak kita dengan pendidikan agama ini, kekhawatiran yang harus dihapus dari kamus kehidupan kita. Harus dihapus. Tidak boleh kita khawatir seperti itu. Ini bukan berarti agama menghalangi kita untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, tidak. Tapi tolong didasari. Dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA ini 14 tahun. Agar anak nanti ketika lepas SMA, dia mau kuliah di Universitas Indonesia, atau kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, atau kuliah di Institut Teknologi Surabaya atau Bandung, dia sudah memiliki bekal agama yang cukup. Maka dari itu alasan kedua saya tambahkan ya, mengapa kita
mendahulukan atau memprioritaskan pendidikan agama Islam kepada anak sebelum kita ajari ilmu-ilmu yang lainnya atau gaya pendidikan yang lainnya. Nanti akan kita bahas sedikit nanti ya di sesi berikutnya. Alasan kedua adalah kita ini butuh kepada pengajaran-pengajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari itu setiap saat. Kita butuh setiap saat. Coba, kalau seorang mau makan, butuh Islam apa tidak? Butuh. Bagaimana adab-adabnya makan? Apa tuntunan dari Rasulullah SAW? Mulai dari makan dengan tangan kanan, diawali dengan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian makan dari pinggir-pinggir makanannya, jangan mengambil dari tengahnya. Kemudian ketika makan bersama, jangan mengambil yang jauh dari tangan jangkauannya. Kemudian jangan makan dengan bersandar. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian ketika minum, minumlah dengan sedikit-sedikit. Kita praktekkan ya misalnya. Minum misalnya, bismillah begini ya. Jadi jangan langsung kita teguk sampai berbunyi gelek bukan. Bismillah sedikit. Alhamdulillah. Lagi bismillah sedikit. Alhamdulillah. Boleh seperti ini dan boleh bismillah sekali kemudian minum berkali-kali beberapa teguk. Coba rasakan ya. Minum gelek sekali teguk. Dengan sedikit coba Leandro dipraktekkan ya. Praktek langsung ini. Nah kita biar sedikit. Udah berhenti dulu. Oh langsung teguk. Gimana rasanya? Coba sekarang sedikit ya. Isinya sedikit, Ustaz. Oh lah ini sedikit. Nah jauhkan dari mulut. Bismillah. Jauhkan dari mulut lagi. Apa yang dirasakan? Kenikmatan lebih. Iya. Kenikmatan lebih. Beda, Ustaz. Iya. Sekarang coba ya. Nanti ini kan ada nasi nanti ya. Kita praktek nasi kapsanya Leandro ini. Wah promosi ini jadinya. Saya disemprit sama Le Sigit semprit. Prit nggak boleh Ustaz promosi di acara begini ya misalnya. Coba nanti ya. Nasinya itu dikunyah, dikulum dalam lidah ini. Jangan dikunyah, dikulum. Tapi jangan ditelan dulu. Oh dirasakan. Subhanallah muncul manisnya itu. Kalau tidak percaya nasi putih. Kalau yang sudah seperti ini bukan putih lagi, yang putih. Tidak usah pakai lauk, tidak usah pakai apa-apa. Dikunyah, dirasakan di lidah, lama diemut seperti ngemut permen. Seperti mengulum permen. Baru kemudian ditelan. Subhanallah. Itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita butuh. Kita mau keluar rumah butuh petunjuk Rasulullah apa? Ketika keluar rumah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billah. Di jalan tidak boleh membuat macet jalan. Apabila di jalan menemukan sesuatu yang mengganggu, disingkirkan, dipinggirkan. Itu petunjuk Rasulullah. Kalau ketemu seorang muslim mengucapkan salam. Apabila melihat wanita yang tidak halal baginya, dia palingkan pandangannya. Yang seperti ini subhanallah. Kita butuhkan dalam setiap hari kehidupan kita. Setiap saat kita butuh kepada pendidikan dan pengajaran agama. Adapun pendidikan umum misalnya, orang bisa teknik, apa dibutuhkan setiap saat? Saya tanya, tidak. Dokter apa setiap jam menyuntik ya? Tidak juga. Tapi kalau agama setiap detik, setiap saat, setiap tarikan nafas kita butuhkan. Universal. Subhanallah, setiap tarikan nafas kita butuh agama kita. Kita butuh pengajaran dari Rasulullah SAW. Kita butuh pengajaran Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penting saya sampaikan supaya kita tidak salah dalam memahami konsep Islam. Maka dari itu para pemirsa dan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita tahu bahwa pendidikan Islam, pendidikan agama Islam bagi anak-anak kita itu kita butuhkan setiap hari, bahkan setiap saat. Tidak ada waktu di mana kita tidak butuh kepada pengajaran dari agama kita. Dua alasan ini saya rasa cukup bagi orang tua sebagai bekal. Ini konsep yang baku. Insya Allah ila yaumil qiyamah tidak berubah konsep ini. Tinggal bagaimana pengembangan kita sesuai dengan apa? Zaman kita hidup. Konsepnya tidak berubah. Tapi penerapannya bisa jadi sesuai dengan kondisi kita, kondisional. Sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan umurnya mereka, sesuai dengan
tingkat pendidikan mereka. Anak SMA tentu tidak bisa diberitahu seperti anak SD. Dia harus lebih dihargai. Anak kita yang sudah perguruan tinggi tentu diajak dialog. Berbeda dengan anak SD, langsung kita doktrin dengan doktrin langsung apa? Yang mateng ya, tidak bisa, belum bisa diajak dialog seperti anak kita sudah SMA atau perguruan tinggi. Ya seperti itu. Ya. Artinya nasihat seperti ini harus sering didengungkan, Ustaz. Sehingga pola pikir yang sehingga mungkin sadar kalau ada setiap kali ada yang ngingetin, Ustaz. Jadi pentingnya podcast ini itu, Ustaz. Iya, dan ini mohon maaf ya, membangun atau kita ingin membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, membangun pribadi generasi yang akan datang. Saya katakan begitu. Itu sama dengan membangun sebuah perusahaan besar. Sama dengan membangun sebuah masyarakat yang beradab. Sama sebenarnya. Yaitu bangunlah komunikasi lebih dahulu. Sebuah perusahaan tidak akan menjadi besar apabila tidak tercipta komunikasi. Betul, Ustaz. Pemimpinnya kaku, karyawannya kaku, karyawatinya kaku, staf-stafnya kaku. Senyum saja tidak mau, apalagi komunikasi, ya kan? Betul. Nah, maka ciptakan komunikasi, termasuk dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka butuh komunikasi terus dan terus. Maka ini nasihat saya kepada Leandro yang sudah menikah ya, komunikasi dengan istri, dengan anak-anak terus itu. Coba kalau kita lagi marah dengan istri, kemudian segera kita perbaiki komunikasi, hilang marahnya itu. Akan hilang. Dengan anak pun demikian ya toh. Ya Lek Sigit juga begitu, Mas P juga begitu, nanti ya bangun komunikasi dengan istrinya. Tapi biasanya ada penghalangnya, Ustaz. Iya mesti itu jelas. Egonya itu wah enggak bisa. Ya itu penghalang itu harus dihilangkan. Ego itu sebenarnya di balik ego itu ada pengaruh setan yang kuat. Setan. Ego itu setan sebenarnya yang mempengaruhi untuk kita mendahulukan ego kita. Tidak boleh seperti itu. Kita kan makhluk sosial. Iya. Nah, kalau kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain, monggo egonya diperbesar, monggo silakan. Tapi kita makhluk sosial, gitu. Kita lo tidak bisa hidup sendiri. Coba, jenengan bisa podcastan sendiri. Saya juga tidak bisa, walaupun saya sudah belajar agama berpuluh-puluh tahun, tidak bisa podcastan sendiri, lucu. Nah, jadinya diketawain banyak orang nanti ya. Kajian online, Ustaz. Iya. Oke, baik, Ustaz. Anda lanjutkan ya. Iya, silakan. Nah, mengenai konsep tadi pendidikan, artinya alasan utama prioritas agama sudah jelas. Iya. Nah, pada masyarakat umum, Ustaz, iya. Butuh 1000 alasan untuk mondokkan anak karena apakah kasihan, apakah saya potong. Boleh. Enggak, apa belajar agama harus di pesantren? Nah, ini gimana Lek Sigit? Belajar agama hanya di pesantren atau bisa di mana saja? Bagaimana pendapat antum? Tersuti pendapatnya panjenengan. Indra gimana? Ya. Belajar agama itu hanya di pesantren atau bisa di tempat yang lain? Nah, bisa di tempat yang lain. Iya tentu. Semua. Tapi tetap butuh ilmu, Ustaz. Iya. Nah, cuman begini, Ustaz. Ada banyak orang. Iya. Ada banyak sih, ya. Ada yang sedikit, ada banyak sih. Yang pokoknya apapun anak ini harus mondok. Kan? Iya. Nah, sebenarnya kata-kata saya luruskan dulu. Apapun anak itu harus mondok keliru. Kata-kata yang perlu diluruskan. Ini harus diluruskan. Iya. Kalau kita katakan, nak, sebaiknya kamu sekarang sampai SMA belajar di pesantren dulu supaya kamu dapat ilmu agama yang lebih. Nah, itu yang benar. Sebab kalau apapun kamu harus mondok, itu anak akan memiliki pemahaman bahwa belajar agama hanya di pesantren. Nanti kalau dia sudah keluar dari pesantren, apalagi sudah kerja, dia tidak akan lagi mau belajar agama. Merasa bahwa belajar agama itu tempatnya hanya di pesantren. Nah, itu yang perlu diluruskan. Sekarang saya tanya, sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah wafat, berapa jumlahnya? Lebih dari 100.000 orang. Yang di pesantrennya Nabi itu hanya sekitar 400-an. Yang tinggal di Sufah itu kalau boleh dikatakan pesantren loh waktu itu. Kalau boleh disebut pesantren, jumlah mereka kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, majmu' fatwanya. Beliau mengatakan tidak lebih dari 400 orang saja. Dari 100.000 lebih.
Lah kenapa mereka menjadi manusia-manusia yang unggul dan hebat? Kenapa? Karena pendidikan agama di zaman Rasulullah tidak hanya disampaikan di pesantren, di sebuah lembaga khusus, tidak. Agama itu hidup. Menyeluruh. Iya. Agama itu betul-betul ada di semua jenjang kehidupan mereka. Di semua bidang kehidupan mereka. Dimanapun di pasar ada agama. Iya. Di rumah tangga mereka ada agama. Nah ini Ustaz, ini ketemu nih. Bahkan di bukit ya, di bukit itu ada pelajaran agama. Suatu hari ini ada kisah. Mungkin sudah pernah saya kisahkan dalam pertemuan yang lalu kalau saya tidak lupa. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat namanya Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Sebagian ada yang mengatakan namanya Umar bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Sahabat ini datang kepada Nabi mengkisahkan kisahnya. Ya Rasulullah, saya ini menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Saya akan bebaskan budak saya. Terus kemudian beliau cerita, singkat cerita, beliau ini suatu hari sidak, ingin melihat budak wanitanya yang ditugasi untuk menjaga kambing-kambingnya di sekitar Bukit Uhud dan Jawaniyah. Itu di sekitar Madinah. Lalu ketika sidak, ternyata setelah dihitung, seekor kambingnya dibawa lari serigala, diterkam oleh serigala. Karena beliau marah, tanpa berpikir panjang, beliau tempeleng budak wanita yang masih remaja, yang ditugasi untuk menjaga kambing-kambingnya. Setelah beliau menempeleng, namanya orang berilmu, sadar. Beliau menyesal, lalu beliau berazam untuk membebaskan budak itu sebagai bentuk penyesalan dia. Pernyataan bahwa dia salah, telah menempeleng tanpa ada alasan dibenarkan oleh agama. Akhirnya Nabi mengatakan bagaimana? Atini biha, bawa dia kemari. Bawa dia kemari, menemuiku, nanti aku akan tanya. Kemudian beliau bertanya kepada budak tersebut. Kata Rasulullah kepada budak itu, qal aina Allah, di manakah Allah? Qalat, budak itu menjawab, fis sama, Allah ada di atas langit. Rasul bertanya lagi, qal man ana, siapa aku? Qalat, budak itu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Ketika mendengar jawaban budak atas dua pertanyaan beliau itu benar, Rasul mengatakan, atikha, wahai Muawiyah, bebaskan budakmu itu. Kamu berhak untuk membebaskannya. Kalau memang keinginanmu ingin membebaskan sebagai bentuk penebusan kesalahanmu, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, sungguhnya dialah budak yang sudah beriman. Dari sini lihat bagaimana Muawiyah ini mengajari budaknya di tengah-tengah budak itu sedang apa? Mengembalakan. Dari mana budak ini tahu ilmu tentang di mana Allah, ilmu agama. Belum pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak datang ke masjidnya Nabi SAW. Ibaratnya tidak mondok. Tapi ilmu agama disebarkan. Lah kita seperti itu. Di WA kita, di Facebook kita, Instagram kita, sebarkan agama. Jangan malu-malu. Di sana banyak orang-orang yang menyebarkan keburukan-keburukan di medsos. Lah kita kenapa malu? Ya. Kenapa kita segan menyebarkan kebaikan-kebaikan di medsos kita? Nah seperti itu. Di obrolan misalnya Li Sigit dengan Li Indro kok ngopi gak ngajak Ustadz misalnya ya. Ngopi tidak ngajak-ngajak misalkan ini. Kan sering begitu tuh antum, ngopi gak ngajak saya. Lah itu harusnya kan obrolan agama diselipkan di situ. Jangan hanya bicara tentang dunia. Dunia juga kita bicarakan, tapi agama. Gimana putra mulai misalnya sekarang sekolah di mana dan seterusnya. Seperti itu. Iya, maka dari itu ya, ini saya berikan tips. Kalau boleh saya katakan tips memilih pesantren. Atau mengapa kita ini sebaiknya ya mendidik pendidikan agama untuk anak-anak kita, memberikan pendidikan agama itu di lembaga yang namanya pondok pesantren. Mengapa yang kita pilih pondok pesantren atau madrasah lah, katakanlah begitu, madrasah Islam? Ada beberapa alasan saya sebutkan di sini mungkin secara ringkas ya. Yang pertama, karena pesantren itu ada sebuah tempat, lembaga pesantren itu sebuah tempat di mana yang namanya santri dia bisa mempelajari ilmu agama Islam lebih banyak itu, lebih banyak dibanding di luar pesantren. Coba pernah tidak? Li Indro atau Li Sigit atau Mas B atau yang lain ya, di luar pesantren ngaji sehari 5 jam. Saya rasain tidak kuat. 1 jam aja lihat HP nih, lihat jam. Ini Ustadz gak selesai. Ya.
Rata-rata ustadz kita 45 menit, 40 menit. Saya sering melihat ya ustadz kita seperti Ustadz Abdul Hamid, Ustadz Abdul Latif itu 30 menit, 35 menit. Saya paling 45 menit, 50 menit kalau ada pertanyaan dan seterusnya. Tidak panjang-panjang. Maka untuk bisa mendapatkan ilmu agama lebih tentu di lembaga yang namanya pondok pesantren atau madrasah. Ini alasan pertama. Dan itu memang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis Nabi yang berbunyi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dia di jalan itu mencari ilmu agama Islam, berarti menempuh satu jalan itu bisa jadi dia entah duduk di masjid, atau dia datang kepada seorang ustadz ke rumahnya, atau datang ke madrasahnya ustadz itu atau kiai itu, atau datang ke pesantren. Itu menempuh satu jalan. Lalu dia belajar ilmu agama di jalan tersebut, maka Allah berjanji akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi lembaga pesantren ini merupakan jalan yang kita pijak agar kita lebih mudah masuk ke dalam surga. Lebih cepat. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapatkan di pesantren tentu lebih banyak. Tahu di pesantren. Di pesantren itu pada subuh ya itu sudah ada tahsin Quran, pelajaran hafalan Quran, ada tahfidz, ada tahsin Quran. Nanti sampai zuhur. Pada asar dilanjut lagi sampai maghrib. Pada maghrib dilanjut lagi sampai jam 9 atau jam 8 malam. Bayangkan berapa jam anak-anak santri itu. Sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu agama lebih banyak. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa kita memilih lembaga pesantren? Karena di pesantren anak-anak kita bisa mendapatkan contoh langsung ibadah dari temannya atau ustadznya. Kalau di rumah kadang-kadang bapaknya sholat di pabriknya atau di kantornya, dia tidak mendapatkan contoh. Kadang ibu-ibu kadang-kadang juga sholatnya agak terlambat. Tapi kalau di pesantren ada contoh nyata. Dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Bagaimana ada yang membaca Al-Quran, ada yang zikir. Senakal-nakalnya anak pesantren masih sholat. Ya. Dan paling sedikit, seminim-minimnya ibadahnya anak pesantren masih ada baca Qurannya, masih ada sholat malamnya, masih ada zikirnya walaupun tidak setiap hari, masih ada belajar bahasa Arabnya. Maka di situ dia bisa melihat teladan, dia melihat contoh nyata dalam praktek keseharian. Itu nanti membekas sekali kalau anak itu betul-betul melihat praktek-praktek yang nyata seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, pesantren itu tempat latihan. Ibaratnya tempat yang disebut dengan kawah candera di muka. Ditempa santri itu di situ. Ditempa. Awalnya memang berat. Harus biasanya di rumah dibiarkan bangun siang oleh orang tuanya. Ini dibangunkan. Kalau tidak mau bangun diperciki. Ada yang nanti berapa kali tidak sholat berjamaah dihukum dan seterusnya. Ini kan tadrib namanya. Latihan. Di situ anak-anak santri ditempa. Ini bukan berarti kalau di rumah tidak latihan, ada latihannya, tapi tidak intensif kalau di pesantren. Ini alasan sebenarnya. Tapi tidak harus, artinya tidak harus begini. Nanti akan didapati kadang-kadang orang tua itu sudah merayu, bukan memaksa loh ya, merayu, bahkan minta tolong ustadz juga untuk merayu. Bahkan kadang-kadang ada temannya sudah masuk pesantren, didatangkan ke rumah untuk merayu teman sekolahnya yang dulu tidak mau mondok di pesantren. Tetap tidak bisa, jangan dipaksa. Kalau saya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Lalu tanya, kamu mau sekolah di mana nak? Atau kamu mau belajar apa? Lalu kalau dia sudah mengungkapkan keinginannya, ini parenting loh ya. Maka kita memberikan pilihan. Yang pilihan itu sekolah-sekolah walaupun sekolah umum tapi minim kemaksiatannya, minim keburukannya di situ. Kita teliti dulu sekolah itu kan tidak mesti sama ya, sama dalam kualitas. Setelah itu kita berikan daya tawar namanya. Ibaratnya kalau kamu tidak mondok, maka kamu setiap sore datang ke masjid ini. Belajar membaca Al-Quran misalnya. Atau kamu saya datangkan guru ngaji ke rumah. Atau kamu nanti ikut pengajian di masjid ini dan masjid itu. Sehingga anak tidak dibiarkan bebas setelahnya. Tetap harus kita memiliki daya tawar. Karena kamu seperti ini, Bapak minta kamu seperti ini. Bisa dipahami ya? Paham, Ustaz. Karena dia kan kita berikan kebebasan untuk memilih sekolahnya. Untuk tidak mondok lah bahasanya ya. Tapi kan harus
dijelaskan dan dibuat sadar bahwa kamu tetap berkewajiban belajar agama nak, walaupun tidak langsung di pesantren. Walaupun tidak langsung di pesantren seperti itu. Ya. Contoh ya, mohon maaf ya, mungkin putranya antum atau putra saya mungkin ya. Kadang anak-anak itu kan di rumah makanan serba ada ya, apalagi leendrop, misalnya uminya istrinya pintar masak itu. Begitu di pesantren nasinya itu ya Allah kemeratak gitu, apa kemeratak gitu. Nasinya keras, lauknya hanya tempe, tahu. Kadang anak kan ya bagaimana? Dan kita tidak bisa langsung memaksa. Dia dari sebelumnya itu dia betul-betul mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kemudian jatuh drop down. Akhirnya makan seadanya, ya kan? Yeah. Tidur juga di kasur seadanya. Kadang-kadang di pesantren kasurnya tipis. Bantalnya juga kadang-kadang sudah bekas di pesantren. Di rumah Masya Allah ber-AC. Kadang-kadang kan anak-anak kita belum siap ya. Benar. Dari yang atas jatuh itu. Ibarat orang itu orang bangkrut itu ya. Kan seperti itu kan belum siap. Kita saja bangkrut tidak siap ya. Apalagi anak-anak kan kadang begitu. Nah kita harus memahami psikologi anak juga. Makanya kalau anak seperti ini ya nanti carikan pesantren yang hampir imbang fasilitasnya dengan rumah kita begitu loh. Ya seperti itu. Kalau anak setiap hari pegang HP, antum langsung masukkan pesantren yang haram pegang HP, jangan, stres nanti dia. Cari pesantren yang masih boleh pegang HP tapi diatur penggunaannya, seperti itu. Loh Ustaz memperbolehkan pegang HP lah, kenapa tidak boleh pegang aja kok tidak boleh? Loh, kalau HP haram kan saya nggak boleh pegang HP ya, sama antum pegang saya nggak pegang HP gitu ya. HP kan tergantung kita gunakan untuk apa. Nah, selama ini kan kita kan kalau marah dengan anak tidak boleh pegang HP, haram itu loh. Jangan seperti itu. Harusnya kita jelaskan, nak, kamu boleh pegang HP, tapi kalau mainan dibatasi waktunya, kan begitu ya. Nah, ya, seperti itu. Ya. Nggak mengira sampai bagus banget Ustaz. Ini insya Allah banyak membuka mindset para pemirsa. Iya. Tadi Anda seperti digiring bahwa kondisi zaman ini kembali lagi Ustaz, antum cerita tentang anak pengembala tadi Ustaz. Iya. Seperti kalau dulu itu menyeluruh banget ya bahwa agama itu di sendi-sendi kehidupan. Tapi sekarang seperti dipisah gitu loh. Jadi agama, itu tadi. Itu. Jadi seakan-akan agama itu hanya dipelajari di pesantren. Iya. Atau di madrasah. Terkotak dan terbatas gitu loh. Tidak seperti itu pemahaman yang benar. Tidak seperti itu. Itu kesalahan yang harus diluruskan itu. Harus dibenahi di rumah tangga kita juga. Ya. Seperti itu. Ya. Baik Ustaz. Iya.